Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Yang pertama, di kelompok 10 ada Dayan Priambogo, NIM 073, dan yang kedua ada saya sendiri, Vivian Kurnia, NIM 072. Lanjut. Yang pertama ada dasar-dasar kepemimpinan pendidikan. Dalam menggunakan tenaga manusiawi, maka memerlukan ilmu pengetahuan atau skiense yang berkenaan dengan bagaimana manusia bisa digerakkan agar dapat berkarya dalam rangka mencapai tujuan administrasi. Ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu kepemimpinan atau leadership. Lalu ada konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama ada kepemimpinan simbolik. Pemimpin digambarkan sebagai seorang tokoh yang memiliki sikap sifat istimewa. Yang kedua ada kepemimpinan formal. Terletak pada posisi pemimpin di dalam organisasi, di mana pemimpin formal memainkan perannya sebagai pemimpin karena posisinya formal. Sedangkan pemimpin formal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu status leader, titular leader, dan hierarchical leader. Yang ketiga ada kepemimpinan fungsional. Kepemimpinan fungsional terletak pada berfungsi atau tidaknya pemimpin bagi kelompoknya, dan berfungsi atau tidaknya bagi lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Kemudian lanjut, ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter terletak pada otoriti pemimpin yang menjadi sumber dari proses kepemimpinan. Kemudian ada kepemimpinan yang demokratik. Tipe kepemimpinan yang demokratik lahir karena pengaruh paham demokrasi. Dalam kepemimpinan ini, prinsip semua unsur harus memiliki tanggung jawab masing-masing diberlakukan. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang pseudo-demokratik. Kepemimpinan yang manipulatif demokratik, di mana nampak secara eksplisit sebagai kepemimpinan yang demokratik, tetapi hakikatnya justru autokratik. Dan yang keempat, kepemimpinan yang laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua anggota staf. Jadi anggota staf diberi kebebasan untuk berpemikiran kreatif dan menuangkan pendapatnya. Kemudian lanjut. Yang C, kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan untuk dapat menggerakkan dan membina para pendidik atau aparatur pendidikan, sehingga mereka mau melakukan tugas-tugas pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Next. Kemudian ada pemimpin di sekolah. Pemimpin di sekolah ini adalah kepala sekolah, sedangkan peranan kepala sekolah adalah memimpin pembelajaran. Kemudian kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan
mampu untuk berusaha membina, mengelola, dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah. Berikut ada tugas pokok kepala sekolah. Yang pertama adalah pendidik, 2 pemimpin, 3 pengelola, 4 administrator, 5 penyedia, ke-6 pencipta iklim kerja, dan yang terakhir wirausahawan. Next. Next. Nah, lalu di sini kita akan membahas konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertiannya, supervisi adalah suatu servis atau pelayanan utamanya yang menyangkut atau memperhatikan pengajaran dan perbaikan. Supervisi adalah usaha yang sistematik dan berkesinambungan untuk mendorong dan mengarahkan, mengingatkan pertumbuhan setiap guru sehingga lebih efektif dalam sumbangan untuk pencapaian tujuan pendidikan yang telah dikenal atau diakui dan diterima, beserta murid-murid yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kategori supervisor dalam pendidikan, yaitu sekolah, kemudian penelik sekolah, dan pengawas di tingkat kabupaten atau kota madya, serta staf di kantor bidang yang ada di tiap provinsi. Next. Ini adalah fungsi dari supervisi. Menurut Suharsimi, setidaknya ada 3 fungsi supervisi. Yang pertama ada fungsi meningkatkan mutu pembelajaran, yang kedua ada fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan yang terakhir ada fungsi pembina dan memimpin. Next. Kemudian sasaran supervisi. Yang pertama, supervisi akademik. Menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik. Kemudian ada supervisi administrasi. Menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Dan yang ketiga, ada supervisi lembaga. Supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Next. Tujuan supervisi. Kemudian tujuan supervisi dijelaskan pada Dayan. Tujuan supervisi secara umum memberikan bantuan teknik dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan supervisi secara khusus merupakan pengembangan dari tujuan umum, diantaranya yang pertama, meningkatkan kinerja peserta didik, 2, meningkatkan kinerja guru, 3, meningkatkan keefektifan kurikulum, 4, meningkatkan keefektifan dan keefisienan saran dan prasarana, 5, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, 6, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Selanjutnya, prinsip supervisi. Yang pertama, supervisi bersifat memberikan bimbingan dan bantuan kepada guru dan staf sekolah untuk mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan. Yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. 3, dalam memberikan feedback, sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Yang keempat, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala. 5, suasana selama supervisi hendaknya mencerminkan hubungan yang baik atau suasana kemitraan yang
akrab antara supervisor dan yang disupervisi. 6. Supervisor sebaiknya membuat catatan singkat yang berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. Jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru dalam memilih dan mengorganisasi bahan-bahan pelajaran. Meliputi yang pertama, pembinaan kurikulum sebagai suatu masalah supervisi. 2. Membantu guru-guru mengidentifikasi tujuan pengajaran. 3. Membantu guru-guru menggali dan mengembangkan bahan pelajaran. Yang keempat, membantu guru-guru memilih textbook. Yang kelima, membantu guru-guru mempelajari siswa dan kebutuhan mereka. 6. Personalia dan organisasi penyusunan bahan pelajaran. 7. Macam-macam investis aktif. Yang kedua, membantu guru-guru menyesuaikan pengajaran dengan perbedaan individual. Meliputi yang pertama, membantu guru dari adanya perbedaan antara siswa. Yang kedua, mengembangkan cara-cara pemecahan masalah individual. 3. Penggunaan pengajaran diagnostik dan remedial untuk memecahkan masalah perbedaan individual. Yang keempat, membantu guru dalam pengajaran kelompok-kelompok homogen. Bimbingan pembelajaran siswa meliputi yang pertama, perlunya bimbingan belajar. Yang kedua, mendiagnosa permasalahan siswa dalam belajar. Yang ketiga, membantu guru dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang tepat. Yang keempat, pembinaan perpustakaan dan penggunaan untuk belajar. Yang selanjutnya, yang keempat, memberikan partisipasi guru dalam aktivitas-aktivitas dalam pelayanan meliputi yang pertama, pembinaan guru dalam membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, membina pelayanan guidance guru. Membina guru dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, membina guru dalam pergaulan profesional mereka. Yang selanjutnya, membantu guru-guru yang mengalami masalah secara individual. Meliputi yang pertama, perbedaan yang ada pada guru-guru. Yang kedua, guru yang belum berpengalaman. 3. Bantuan khusus bagi guru-guru lemah. 4. Perlakuan bagi guru superior. Teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi bisa dilakukan secara individual dan secara kelompok. Yang pertama, teknik individual, perseorangan. Yang dimaksud teknik individual dalam kegiatan supervisi adalah bantuan yang dilakukan sendiri oleh petugas supervisi, sebaik terjadi dalam maupun di luar sekolah. Macam-macam teknik individual. Mengadakan kunjungan kelas. Yang kedua, mengadakan observasi kelas. Yang ketiga, mengadakan wawancara perseorangan. Selanjutnya, teknik kelompok. Supervisi dengan teknik kelompok dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataan dan seminar. Macam teknik kelompok: mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok. Yang ketiga, mengadakan penataan. Keempat, seminar. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.